Saya rasa secara performa sudah baik ya, karena ini 17 tahun kita menanti untuk kualifikasi Piala Asia, ini pertama kali. Saya sama coach ini sama, pemenang. Sepak bola kita ini kan baru, kalau saya bilang, recover. Selama ini yang saya dengar, PSSI selalu meminta uang ke Liga. VAR-nya siap, jumlah wasitnya kurang. Match fixing, kita sudah lawan sekarang. Karena memang Coach Shin suka Indonesia, saya juga suka Coach Shin. Fans sepak bola Indonesia ini luar biasa, makanya kadang-kadang emosi gitu. Halo, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir. Halo Pak Erick, terima kasih atas waktunya. Sehat, Pak Erick, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, dan tentunya kita tidak hanya berdua ya, tapi juga ada bersama kita yaitu pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong. Annyeonghaseyo, Coach. 안녕하세요. 안녕하세요. Annyeong, thank you for your time. Terima kasih kita akhirnya bisa ngobrol-ngobrol di sini ya. Apalagi ada kabar gembira karena untuk pertama kalinya timnas ini masuk fase gugur di Piala Asia, tentunya di era Anda nih, Pak Erick. Ya, Tapi sama-sama. kan bersama coach juga. Kerja keras semua. Betul, tapi tentu targetnya kita sebenarnya pengen bisa lebih dari Ya. itu. Tapi untuk mencapai target tersebut pastinya ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Kita bicara tentang evaluasi dulu deh, Ya. Pak Erick. Apa yang kira-kira bisa dievaluasi dari performa timnas kemarin? Saya rasa secara performa sudah baik ya, karena ini 17 tahun kita menanti untuk kualifikasi Piala Asia, ini pertama kali. Ya, dimana tentu ini saya terima kasih sama Coach Shin, pemain, ya Liga juga berhenti loh. Ya, untuk mensupport program ini. Jadi ini kerjasama semua. Dan hasilnya saya rasa ini sejarah, di mana kita masuk 16 besar. Ya. Nah ini yang terus kita mau jaga momentumnya. Apalagi banyak dari pemain tim senior ini kan juga usianya muda. Nah kita coba jaga terus gitu. Ya, yang penting kita punya mimpi, kita kerja keras, ya kita lihat hasilnya. Tapi kita harus kerja bersama, tidak sendiri-sendiri. Gitu. Oke, dari coach evaluasinya seperti apa? 지금 우리 선수들이 어리고 상당히 열심히 해주고 좋은 선수지만 제가 판단할 때는 우리 선수들이 좀 더 팀에 돌아가서 경기를 출전을 많이 해야만이 대표팀이 더 발전하고 우리 인도네시아 축구가 훨씬 더 좋은 팀으로 변모할 수 있다. 그래서 제가 부탁하고 싶은 거는 팀에 돌아가서 경기도 좀 많이 출전하고 좀 더 경기 컨디션을 많이 가지고 대표팀에 합류했으면 좋겠다는 것이 제 생각입니다. Jadi para pemain saat ini memang muda-muda ya semua dan bekerja keras, dan coach melihat memang satu hal yang harus dievaluasi adalah begitu balik ke tim masing-masing harus dapat bermain di tim, baru bisa timnas pun akan berkembang. Jadi ya coach minta para pemain harus bekerja keras agar bisa dapat bermain di tim, agar juga bisa mengembangkan sepak bola Indonesia. Yang disampaikan Coach Shin itu saya saksikan sendiri waktu di Doha, dan kita berpesan kepada pemain ya mereka benar-benar setelah pulang ke klubnya itu mesti benar-benar jaga kondisi ya, dan juga ya kita harapkan mereka bisa bermain juga di klubnya. Oke. Tadi disampaikan, jadi saya saksikan sendiri dan para pemain saya rasa punya confidence itu. Nah tinggal bagaimana pemain-pemain kita yang ada di luar negeri pun bisa dapat jam terbang di klubnya, karena mereka kan juga banyak pemain muda. Nah ini yang kita coba lihat, kita pantau. Oke, dengan performa itu menurut Pak Erick sendiri apakah timnas kita sudah cukup baik untuk di level Asia ini? Apakah atau justru ada yang perlu diperbaiki lagi? Ya kalau harus lebih baik, percuma ada saya, ada Coach Shin, pemain juga berbuat sebaik-baiknya, pasti kita mau lebih baik gitu. Dan kalau kita lihat kan sekarang ranking Indonesia itu di Asia ya, itu ranking 27. Kalau kita lihat Jepang yang kita hadapi itu ranking 1 Asia. Lalu Australia ranking 3 Asia. Lalu Irak ranking 7 Asia. Jadi kita memang mendapatkan lawan-lawan berat. Jadi
dengan hasil yang kita capai ya ini sesuatu yang bagus. Vietnam pun itu ranking 17 atau 20 di Asia. Jadi lebih bagus dari kita juga. Nah, jadi kita bisa mengalahkan dia itu sebuah prestasi yang baik. Nah, cuman kembali saya melihat ya tetap persiapan itu harus kita siapkan juga dari sekarang gitu. Ya, untuk supaya tim nasional kita bisa baik. Dan pertanyaan sama juga untuk coach. Saya juga ingin tahu pandangan dari coach, apakah timnas kita ini sudah memang mencapai level Asia atau mungkin ada lagi yang harus diperbaiki lagi dari timnas Indonesia? 사실 아시아의 레벨은 아직까지 우리가 완벽하게 올라가지 못했지만은 어느 정도 도달은 했다. 저는 생각하고 있고 이제 우리는 에릭 회장님하고 항상 제가 얘기하지만 AFF에서는 벗어나서 우리가 좀 더 AFC에다가 더 다가가는 프로젝트를 항상 얘기하고 있고 우리는 큰 그림을 그리고 있지 사실은 조금 AFF에서 갇혀있지 않는 우리가 AFC에 좀 더 도전하는 우리가 인도네시아 축구가 좀 더 크게 꿈을 가지고 나가는 프로젝트를 많이 얘기를 하고 있고 에릭 회장도 그런 부분에서 나하고 생각이 일치하고 그래서 이번에는 우리가 좀 더 아직 도달하지 못했지만 좀 더 시간만 가지고 있으면 앞으로 우리가 AFC에서도 경쟁할 수 있는 인도네시아 축구팀이 될 수 있다고 저는 자부하고 있습니다. Oke. Jadi memang saat ini mungkin belum menjadi level Asia, maksudnya bersaing dengan baik dengan tim-tim Asia yang baik ya. Tetapi ya menurut coach masih bisa kejar dari kita ke level Asia dan faktor itu pun sama, maksudnya sempat kita bicara juga masalah project, kita jangan fokus ke AFF tapi ya kita fokus ke AFC aja gitu. Jadi dia Indonesia bisa punya mimpi yang lebih besar daripada kita hanya bermimpi di AFF aja ya. Jadi pasti waktu itu pun ya berpikir yang sama. Memang saat ini belum prestasi yang terbaik, tetapi sedikit demi sedikit pasti kita bisa berkembang lebih baik dan suatu saat akan bisa bersaing di level Asia. Baik, tentunya kita memang mempunyai mimpi yang besar ya untuk timnas Indonesia ini, dan seperti kata Pak Erik tadi selalu dibutuhkan adanya persiapan-persiapan untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut. Tapi dalam persiapan tersebut apakah kita masih menghadapi kendala-kendala nih Pak Erik, dan seperti apa kendalanya? Saya rasa kalau kendala banyak. Beberapa kalender di AFF, AFC itu juga tidak masuk FIFA kalender. Seperti kemarin untuk yang senior masuk FIFA kalender. Ya. Tapi kan karena waktunya turnamen lama, belum tentu kompetisi lokal juga berhenti. Nah, itulah kenapa kita sebagai PSSI juga harus bicara ke liga, kita harus bikin planning yang baik supaya ini benar-benar. Nah, kita sekarang menghadapkan hal yang sama. Ya, ketika kejuaraan AFC U23. Ini benar-benar bukan FIFA kalender, liganya jalan. Nah, komplikasi ini yang kenapa kita harus benar-benar menyiapkan pemain yang dari luar negeri, dalam negeri seperti apa konteksnya. Nah, itu yang kita jaga gitu. Dan saya ya bersama tim dari PSSI, manajer, badan tim nasional, termasuk coach sekarang juga sedang prepare bagaimana pemain-pemain ini bisa gabung. Ini tentu kembali kita coba maksimal karena kan ya memang situasinya seperti itu. Tadi Coach Shin bilang mengenai AFF. Ya AFF lebih komplikasi lagi, apalagi SEA Games, Asian Games itu nggak masuk FIFA kalender. Nah, ini yang kadang-kadang ya kita kembali harus punya kebersamaan. Ya, kebersamaan antara tim nasional, liga, kita, pelatih, manajemen, kita harus cari solusi. Yang kadang-kadang solusinya juga ya tidak sempurna, ada kekurangan. Nah, inilah kenapa yang selalu saya bilang kita perlu lebih banyak pemain lagi, ya, supaya kalau nanti tim A bisa bermain, tapi tim B bisa bermain di tempat lain, gitu, supaya kita bisa jaga. Nggak mungkin juga pemain harus main terus sepanjang tahun, dia ada cedera, ya, kecapean, dan juga perlu waktu libur, ya, sama keluarga dan lain-lain. Ya, ini kan manusia ya, jadi itu yang kita dorong. Oke, dari coach sendiri sama nih, apa kendala yang dihadapi coach untuk bisa kita menggapai mimpi-mimpi tersebut?
지금 뭐 회장님이 금방 다 설명을 했기 때문에 그런 부분에 있어서는 뭐 제가 더 붙이기는 쉽지 않지만, 리그1이 사실은 더 강해지고 좋아져야 대표팀 더 강해지고 좋아지는데, 피파 캘린더가 아니기 때문에 소집을 쉽게 할 수가 없고, 그런 부분에 사실 감독으로서는 상당히 힘든 부분이 있고, 조금 전에 첫 번째 질문과 거의, 또 얘기를 반복하는데, 대표팀은 리그 1이 되든 자기 리그에서 경기를 뛰면서 컨디션이나 모든 것이 최고의 선수들을 모아서 경기를 임해야 되는데, 우리가 대표팀 소집할 때 경기를 뛰지 못하다 보니까 경기 감각이나 경기 체력이나 이런 부분 상당히 힘든 부분, 그런 부분을 올라와 있을 때 대표팀이 최고의 퍼포먼스 만들 수 있기 때문에 앞으로 회장님하고 그런 부분을 우리가 풀어나가면서 좀 부족한 점을 만들어 나가는, 피파 캘린더가 아닌 부분에 있어서 좀 더 머리를 맞대고 좋은 결과를 가져와야 될 부분에서 가장 힘들다, 그런 부분 보시면 되겠습니다. Memang seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ketum. Jadi memang sebenarnya sama juga maksudnya dengan pertanyaan pertama ya. Maksudnya Liga 1 yang harus menjadi kuat ya, baru timnas pun bisa menjadi kuat dan berkembang. Apalagi ya bukan FIFA kalender seperti apa yang Pak Ketum bicara. Jadi TC tidak mudah untuk kita memanggil pemain-pemain tersatu. Apalagi ya pelatih kepala di Liga 1 pun pasti akan menjadi kesulitan bagi mereka sendiri. Jadi untuk itu sebenarnya ada satu hal lagi yang perlu Coach tegaskan, para pemain harus bisa dapat bermain untuk meningkatkan kondisi pemain, dan namanya timnas pun memang seperti itu, maksudnya harus memilih pemain-pemain yang terbaik saat ini gitu. Jadi untuk itu ya mungkin akan lebih banyak diskusi dengan Pak Ketum agar bisa selesaikan masalah ini, dan juga akan membuat proyek-proyek mungkin ya biar bisa menghilangkan kekurangan-kekurangan yang ada saat ini gitu. Oke. Tambahan lagi nih Coach, untuk kedisiplinan para pemainnya itu bagaimana? Apakah juga ada PR tersendiri? 선수들 지금 그 팀에 있어서 성실한 그런 규율 같은 거 있어서 좀 문제가 된다고 생각하는데, 그런 걸 좀 없앨 수 있는지, 그런 방법이 있는지. 지금은 우리 대표팀 규율이나 이런 성실함은 너무나 좋아졌고, 이제는 뭐 거의 고칠 부분이 없이 선수들이 잘 따르고, 대표팀 규율이나 이런 거에 대해서는 뭐 거의 완벽하다. 나는 자평하고 우리 선수 또한 너무 잘 지켜줘서 너무 감사하게 생각하고 있다. 문제될 건 하나도 없다. Untuk masalah disiplin saat ini tidak ada, Coach bisa pastikan, karena para pemain pun sekarang mengikuti dan patuh juga dengan peraturan yang ada saat ini, jadi sangat disiplin dan Coach melihat sangat disiplin. Oke. Dan boleh lagi ya Pak Erik ya, kita nanya penasaran nih sama Coach nih, terkait fun fact-nya, kita ada perbedaan bahasa antara Coach dan juga para pemain ya, yang background itu bermacam-macam. Gimana nih cara bisa saling bertukar pikirannya, terus bisa semuanya sevisi misi, komunikasinya gimana? 그 선수들이 전부 하나가 되기 위해서 사실 좀 어려운 부분이 우리 봤을 때 선수들이 지역이나 배경이나 언어와 문화가 전부 다르기 때문에 힘들 거라고 생각하는데, 그걸 어떻게 하나로 만드시는 그 부분에 대해서는 전혀 걱정할 필요가 없고, 사실은 우리 모든 선수들은 가르도다라는 마크를 달고 인도네시아 국적이기 때문에 1%의 걱정을 안 하셔도 되고, 우리 또한 한국 지도자들이지만 인도네시아를 위해서 왔기 때문에 우리도 있는 동안은 인도네시아를 위해서 최선을 다하고 있고, 저희들은 뭐 그게 있어서 단 1%의 불편함과 선수들 또한 1%의 문제는 없다. 그 대신 미디어에서 자꾸 만들어내려고 자꾸 이간질을 시키는데, 그런 부분에 대해서는 우리 인도네시아 축구 발전에 제어를 하기 때문에 그런 부분 쪽 안 했으면 좋겠다. 꼭 부탁드립니다. 말씀드리고 싶습니다. Masalah itu tidak ada sama sekali, maksudnya tidak perlu dikhawatirkan, karena semua pemain sama, pasti ada lambang Garuda di dada para pemain, apalagi baru warga negara Indonesia. Memang kami pun sama ya, sebagai pelatih Korea, tetapi datang ke Indonesia ya untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Jadi untuk itu selalu bekerja keras
Dan untuk pemain pun tidak ada ketidaknyamanan juga. Untuk pelatih pun sama. Jadi tetapi ya kadang memang dari media mungkin bisa dibilang adu domba. Tetapi mungkin itu yang tidak baik ya, maksudnya untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Kalau dari Pak Erik sendiri melihatnya bagaimana nih dengan adanya Saya rasa yang berbeda? pasti Coach Shin punya cara-cara bagaimana dia berbicara dengan pemainnya. Ya. Apakah tentu dengan coaching staffnya, ya, ada yang berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia. Tapi kalau bicara pattern sepak bola atau strategi sepak bola, saya rasa pemain dan pelatih sudah ngerti lah bagaimana patternnya. Tinggal di dalam lapangan bisa nggak berkonsentrasi 100%. Karena itu yang mungkin ya memang sebagai tim muda kadang-kadang kita suka lengah di menit-menit awal atau menit-menit akhir. Nah ini yang kita coba, saya rasa Coach Shin perbaikin di situ. Oke. Karena kan nanti ke depannya kita masih ada misi untuk Piala Asia U23 ya, yang menjadi salah satu target, dan para pemainnya yang ada di dalam itu mayoritas yang jebolan Piala Asia juga, yang lolos 16 besar kemarin. Jadinya apakah target lolos ke 8 besar AFC U23 ini menjadi suatu keharusan nih bagi Pak Erik? Gini, saya sama Coach Shin profesional. Kita sama-sama punya komitmen mau bangun sepak bola Indonesia. Ya. Kita punya mimpi. Coach Shin punya mimpi, saya punya mimpi, masyarakat Indonesia punya mimpi, pemain punya mimpi. Pasti kita juga pengen punya target. Nah, gimana mencapai target? Ya tentu banyak komponen. Contoh misalnya, tadi saya baru bicara sama Coach Shin mengenai pemain yang di luar negeri. Ya, ini komponen penting juga. Nah, artinya apa? Kita harus bisa meyakinkan ya, klub-klub ini melepas pemainnya untuk kita. Apa ini bukan FIFA kalender? Ya, memang ada komitmen dari beberapa pemain, tapi saya nggak boleh sebutin dulu karena kan nanti malah menjadi kontradiksi, malah membuat keputusan yang berbeda daripada klubnya. Nah, kita pendekatan terus dilakukan. Nanti mungkin sebelum bulan April baru kita bisa lihat, oh pemain ini yang bisa. Nah, itu yang kita coba. Tapi kalau target ya saya rasa saya sendiri ya mau targetnya setinggi mungkin. Tapi kan realita di lapangannya kita harus jaga sama-sama. Ya, contoh misalnya ketika kita lawan Brunei, beberapa pemain kita cedera. Waktu itu ada Marcelino cedera, Ivat cedera. Ya, tapi kita masih bagus mainnya, bisa menang 6-0. Tetapi kalau mungkin kita lawan Thailand atau Vietnam, Ivar sama Marcelino cedera, mungkin tidak mudah karena lapangan tengah kita punya sedikit pemain yang bisa bermain di lapangan tengah. Nah, hal-hal seperti ini tentu dinamika dari persiapan ada, tetapi saya tidak mau dikotomi seakan-akan kita tidak siap, kita harus siap. Nah, dengan segala upaya yang kita bisa maksimalkan untuk kesuksesan tim gitu. Oke, nah kita juga pengen lihat nih realita di lapangannya. Persiapannya, apakah coach juga mempunyai target yang sama gitu? Ingin lolos ke 8 besar AFC U23 ini menjadi suatu keharusan juga. Kalau dari target coachnya gimana? 저는 뭐 에릭 회장님하고 계속 얘기를 하고 있고요. 우리가 더 인도네시아 축구가 발전하려면 이제는 우리가 AFC를 벗어나기 위해서 올림픽 23세 예선전도 우리가 충분히 예선 통과를 해야 되고 거기에 더불어서 우리가 8강, 4강까지도 한번 도전해보자 이런 얘기를 계속 하고, 왜 꿈은 좀 더 크게 가져야 우리가 더 노력할 것이고 더 준비할 것이다. 그래서 우리가 지금 마르셀리노, 이바르, 뭐 저스틴, 에리카 모든 선수들 이 선수들도 이번에 다 소집을 하게 해주면 준 국가대표급이기 때문에 우리가 한 번쯤은 이제는 도전해보면 하다고 우리 에릭 협회장하고 계속 얘기하고 있고, 저 또한 그런 꿈을 가지고 준비하고 있습니다. Jadi hal ini memang selalu dibicarakan ya, dan kita diskusi bersama-sama dengan Pak Erik juga. Jadi untuk sepak bola Indonesia berkembang, kita pun harus lolos dari penyisian grup sampai ke babak 8 besar dan 4 besar, walaupun AFC U23. Maksudnya mimpi harus besar, baru persiapan kita juga akan baik dan akan lebih banyak usaha. Ya apalagi
jika kita bisa panggil pemain seperti Marcelino, Ivar, Justin Elkan, ya mungkin bisa dilihat itu pemain-pemain senior juga. Jadi ya cukup ini bisa ditantangin untuk bisa lolos ke 8 besar dan malah lebih dari itu. Jadi begitupun ya Coach Shin sama juga punya mimpi yang besar dan berusaha semaksimal mungkin. Oke. Saya sama coach ini sama pemenang. Jadi kita juga fighter untuk itu pasti. Dan ada keinginan tadi ada penambahan pemain-pemain Iya. juga ya. Itu prosesnya seperti apa? Ya kita coba, makanya kan kembali sepak bola kita ini kan baru kalau saya bilang recover. Ya, kalau di tahun 90-an kita pernah ranking 100. Waktu Coach Shin datang 170-an, sekarang 100. Nah, ini kan recovery. Ya. Bahkan mimpi saya mau ranking 100 gitu. Tapi apakah besok, apakah 2 tahun lagi, apakah 5 tahun lagi kan tergantung prestasinya kita gitu. Ya kan? Nah, ini yang saya sama-sama benar-benar dengan segala kemampuan saya, ya, saya akan mendorong sepak bola kita lebih baik. Dan ini kerjasama semua, bukan PSSI itu bukan Erick Thohir gitu. Bahwa PSSI ini ya semua, ya pelatih, pemain, liga, exco, supporter, wasit itu harus menjadi bagian untuk mimpi kita ini. Dan saling harus mendukung. Tidak mudah, tapi ya kita harus bisa. Oke, karena ketika kita berbicara mengenai kualitas pemain juga gitu ya, itu kan juga muncul dari kompetisi yang berkualitas juga ya. Pak Erick sendiri bagaimana nih menyoroti aspek-aspek lainnya gitu, seperti misalnya wasitnya, fasilitasnya, regulasinya, itu bagaimana? Kompleks. Ya, makanya saya bersama Exco dan jajaran Liga, saya rasa ini pertama kali Liga juga mau berhenti ketika ada kepentingan tim nasional. Ini juga Liga sekarang berani berhenti ketika ada FIFA Matchday. Dulu nggak pernah berhenti. Nah, karena itu saya dorong Liga untuk lebih baik lagi. Karena Liga juga punya cita-cita. Ingin menjadi Liga terbaik di Asia Tenggara. Jadi punya nih mimpinya. Nah, karena itu kemarin misalnya contoh. PSSI sekarang tidak ya merepotkan Liga dengan mencari kebutuhan PSSI dari uang Liga. Selama ini yang saya dengar PSSI selalu meminta uang ke Liga. Nah, hari ini sekarang PSSI sudah memulai contoh ya, media rights kita yang tadinya berapa jadi 56 miliar. Lalu sekarang naik lagi 75 miliar. Terima kasih sama MTech gitu kan. Nah, ya kan? Nah, artinya apa? Kita punya cash flow sekarang. Nah, Liga saya dorong untuk cepat punya VAR. Nah, kemarin saya rapat wasit sama Ogawa. VAR-nya siap, jumlah wasitnya kurang. Yang operate VAR-nya. Nah, ini realita yang terjadi. Terus kita mau salin siapa gitu. Kenapa? Pasti semua ketua PSSI sebelum saya juga berbuat yang terbaik. Gitu. Nah, sekarang makanya kita percepat lagi gimana nih pelatihan untuk VAR gitu. Nah, konteks-konteks itu yang memang kadang-kadang yang di luar tidak melihat sedetail itu, tapi saya melihat sedetail itu gitu. Sekarang wasit sudah punya asuransi, sudah punya pendapatan minimal bulanan, ya dengan tiupan dan macam-macam. Tapi juga udah berapa kali sekarang wasit di training, udah 3-4 kali. Dan ini pertama kali juga FIFA memberikan kita boleh mentraining wasit dan pelatih sendiri, dan selama ini FIFA nggak percaya. Ini udah dikasih sekarang. Nah, ini hal-hal seperti ini kan kita coba gitu. Nah, apalagi yang di Liga, match fixing. Oh, kita sudah lawan sekarang. Bahkan beberapa kasus match fixing sekarang sudah ditangkap polisi dan sekarang sedang diajukan kejaksaan. Nah, cuman ini perlu progres. Karena sama, Coach Shin bicara. Ogawa juga bicara. Bahwa sekarang di Liga itu masih bisa kontribusi hanya 45 menit untuk permainan bersih. Nah, artinya apa? Ya, kita harus perbaikin Liga. Tapi kan nggak bisa semuanya PSSI. Dari manajemen Liganya harus kita rangkul, sama-sama kita benahin. Toh, PSSI mendorong Liga lebih baik juga. Supaya Liganya menjadi yang
tentu kita harapkan gitu. Oke, itu tadi ya, kompleks tapi bukan berarti tidak konsisten dalam membenahinya Ya, satu harus, persatu harus. itu ya. Liga sekarang sudah punya Elite Pro Academy, tapi kan belum konsisten ya, kita dorong lagi. Oke. Ya, nah ini kita coba lah perbaiki tanpa menyalahi siapa-siapa, kompleksitasnya ada, tapi ya insya Allah kalau ada niat baik, kayak rasa bisa. Oke. Berbicara lagi mengenai susunan pemain ya. Ini saya mau nanya ke coach juga nih. Posisi penyerang ini kan juga menjadi sorotan di timnas. Apa rencana Anda untuk menambah kekuatan di lini depan? Ketika menurut posisinya, ketika di sini sudah menurut posisinya sudah tahu kalau kita bisa 네, 우리 공격수들이 가장 지금 힘든 포지션의 하나라고 생각합니다. 그 부분에 있어서 우리 에릭 협회장님하고 상의를 해서 좀 더 파워 있는 선수를 지금 찾고 있고 그런 선수가 있으면 당장이라도 네덜란드가 되든 어느 나라가 되든 우리 피추리 인도네시아 피추리 헐고 있는 선수가 있으면 좀 더 보완해야 될 부분이라고 저는 개인적으로 생각하고 있습니다. memang posisi striker atau penyerang itu yang menjadi kesulitan memang bagi coach sendiri. Dan untuk itu pun ya memang sedang diskusi juga dengan Pak Erik agar kita bisa dapat pemain baru ya yang lebih kuat. Mungkin jika ada coach ya bisa akan terbang langsung ke Belanda atau negara manapun untuk mencari pemain yang berdarah Indonesia ya. Jadi menurut coachnya tetap butuh untuk melengkapi posisi striker atau penyerang yang lebih baik. Oke. Dan coachin tetap ya bagaimana performance hoki Sananta, Dimas Derajat terus dijaga. Ya kan karena kembali antara pemain luar dan Indonesia kan yang penting sama, saya dan coachin siapa yang mau kasih terbaik ke Merah Putih. Ya, Rafael dijaga. Nah, ini kombinasi ini terus kita lihat dan termasuk kita mencari lagi pemain yang mungkin dari luar negeri mau bergabung gitu. Oke. Jadi kita coba semua ya karena kembali kan kayak hoki baru 19 tahun, Sananta 22. Dimas 26. Jadi kan mesti ada jenjangnya. Rafael 9. Kita coba ini ya. Tanpa memisahkan siapa dan kenapa. Yang penting semua yang mau Merah Putih. Oke, jadi akan ada lagi nih pemain-pemain keturunan dari Liga Top Dunia nih Ya, yang dari akan Liga Indonesia dan dimasukin Liga ke sini. Dunia. Kan siapa tahu ada pemain-pemain juga yang bagus di Liga Indonesia atau di Liga Dunia. Kita Oke. lihat. Dan yang bikin penasaran juga ini kenapa ya terlalu banyak pemain naturalisasi di posisi tengah dan juga belakang. Tapi minim untuk di lini depan. Komentar Pak Erik gimana? Saya nggak bisa jawab itu karena masing-masing pemain ya punya kelebihan dan kekurangan. Oke. Ya kita beruntung mendapatkan misalnya Ivar, salah satu menurut saya pemain tengah yang potensi. Tapi kita lihat juga di winger banyak sekali pemain-pemain kita yang potensi. Ada Yakob, ada Witan, ya. Terus di back ada Asnawi, ada Arhan. Ya. Ini semua kombinasi. Ya, jadi saya tidak bisa melihat kenapa ada back pemain tengah, pemain belakang gitu. Ya kita lihat untuk memperkuat komposisi 2x11 sama rata itu yang menjadi challenge kita. Ya, ketika Arhan cedera bisa nggak ada yang masuk. Ketika goalkeeper cedera ada yang masuk. Ketika ada pemain tengah cedera ada nggak? Ini 2x11 ini menjadi penting supaya seimbang. Baik tim senior, baik pun untuk tim U23. Contoh misalnya kalau kita lihat di tim U20 sekarang yang sedang lagi training camp, ya itu banyak juga pemain dari U17. Jadi bukan U20 murni gitu. Nah ini kayak gini-gini memang talent pool kita masih sedikit. Ini yang kita harus dorong, kenapa grassroots kita harus besarin. Ya, grassroots itu harus menjadi. Korea maju, Jepang maju, Jerman maju, Belanda karena grassroots. Nah ini yang perlu memakan waktu untuk membina grassroots.
Oke. Nah, tadi kita ngelihat kekompakannya Pak Erik dan juga coach ya, sama-sama ingin meraih mimpi lah buat timnas Indonesia ini. Tapi di publik juga muncul lagi nih spekulasi tentang status dari coach Shin ini. Gimana komentar Pak Erik? Tadi udah salaman kok, sama-sama. Saya sama Coach Shin adalah profesional. Saya sangat menghargai Coach Shin. Saya mendorong Coach Shin supaya sukses. Ya, karena itu kita ada kesepakatan. Ya, kita harus perform, tapi kita juga punya option perkembangan. Karena memang Coach Shin suka Indonesia. Saya juga suka Coach Shin. Tinggal bagaimana kita coba menjembati isu-isu yang ada di luar. Ya realita kok, nggak apa-apa itu. Kalau tidak seperti ini ya sepak bola Indonesia tidak bagus. Kenapa? Dorongan fans sepak bola Indonesia ini luar biasa, makanya kadang-kadang emosi gitu. Ya, nah ini yang kita harus jaga. Tapi kalau mereka tidak seperti itu ya sepak bola tidak jadi olahraga nomor 1 di Indonesia gitu. Ya kan itu dinamika. Yang penting saya profesional, saya berusaha deliver janji-janji saya bekerja sebaik-baiknya, saya merangkul semua pihak, ya. Saya merangkul semua pihak, seperti yang tadi Coach Shin bilang, gimana liga? Ya kita rangkul, gitu. Nah kita semua kita lakukan, ya. Ini yang harus kita juga jaga semua, ya. Semua jaga, bukan saya aja. Oke. Tadi ngomongin isu-isu ya, karena isu-isu yang beredar juga nih Coach. Anda dikabarkan mendapatkan tawaran melatih di negara lain. Nah, apakah benar? Kalau benar negara mana nih, Coach? 뭐? 마... 사실 그 감독, 내가 인도네시아 감독을 와 있을 때 제안은 몇 번이나 왔었고 계속 왔지만 뭐 저는 인도네시아하고 2024년 3년까지 계약이 돼 있었고 그리고 또 에릭 협회장님하고 6개월 또 연장 계약이 돼 있고 다 했지만 이번에 대회 기간에 사실 다른 국가에서 감독 제의가 온 것은 분명합니다. 그렇지만 저 또한 전혀 뭐 관심이 없었고 또 뭐 위약금 문제 내고 갈 수도 있다 전혀 뭐 그런 얘기 하지도 않았고 저는 올 6월 때까지 분명히 인도네시아에서 최선을 다할 것이고 그리고 또 우리 에릭 협회장님하고도 2027년까지 계약 연장에 대해서 계속 논의를 하고 있는 중이고 또 우리가 올림픽이나 앞으로 인도네시아 축구 발전에서 서로가 계속 디스커션을 얘기를 하면서 더 발전된 모습을 얘기하고 있는데 너무 미디어에서 와전된 얘기만 계속 부풀려서 만들어내고 있어서 좀 안타깝지만 그런 부분에 있어서는 1%의 얘기도 없었고 저 또한 다른 나라 가려고 생각하지도 않았고 했기 때문에 서로가 오해를 안 했으면 좋겠다는 게 제 마음입니다. Memang selama Coach Shin menjabat pelatih kepala di timnas Indonesia, memang sering kali ada tawaran seperti itu. Tetapi ya mungkin seperti sebelumnya kita lihat sampai tahun 2023, maksudnya akhir tahun ya, jadi udah ada kontrak juga, jadi ya Coach Shin tidak bisa terima yang lain dan tidak ada pikiran juga mau pergi ke negara lain juga untuk menjabat pelatih di sana. Dan memang selama turnamen kali ini pun memang ada juga tawaran, itu memang benar, tetapi ya Coach Shin sama sekali ya tidak ada tertarik. Dan ada juga isu-isu yang bahwa Coach Shin bisa aja bayar denda kontrak ya, tetapi ya sama sekali Coach Shin tidak pernah bicara seperti itu. Dan Coach Shin ya selama menjabat pelatih timnas Indonesia, Coach Shin akan bekerja semaksimal mungkin. Dan saat ini pun memang sering kali bertemu dengan Pak Erik untuk diskusi dan membicarakan untuk perkembangan sepak bola Indonesia, sekaligus perpanjang kontrak tahun 2027 juga sampai tahun 2027 juga bagaimana gitu. Ya. Memang dari media sendiri banyak yang mengubah artikel-artikel yang harusnya benar gitu. Jadi ya Coach Shin mau memberitahukan satu hal, bahwa ya Coach Shin ya belum pernah tertarik 1% pun untuk menjabat
sebagai pelatih kepala di negara lain. Jadi semoga tidak ada kesalahpahaman. Sama seperti saya, kan kemarin saya di doorstop sama media. Pak Erik mencari pelatih lain, saya bilang nggak ada. Saya hormati kerjasama saya, kesepakatan. Ya kalau rumus di luar dulu, waktu SEA Games saja sempat bicara ada pelatih Vietnam mau ke sini, yang sama-sama orang Korea. Saya bilang tidak, saya nggak pernah ngontak. Kemarin Jurgen Klopp tidak lanjut Liverpool, ditanya Pak Erik Jurgen Klopp, saya nggak pernah kontak, kebayang juga tidak gitu. Jadi ya kembali sama lah. Kalau saya ini orang profesional, ketika kita ada kesepakatan, saya berusaha menjaga kesepakatan itu dan saya coba deliver semua janji saya. Nah itu karena ya itu track record saya selama ini, baik di luar negeri, di dalam negeri, ya baik saya mungkin di dunia usaha ataupun di dunia politik hari ini, saya coba jaga itu karena track record itu, nama baik itu yang saya bisa juga harapkan gitu, yang saya bisa jaga, dan tentu hasilnya itu yang saya lihat. Jadi saya tidak pernah kontak siapapun, ya juga jangan sampai nanti ada rumors lagi, ya kan, oh Pak Erik baru kontak ini baru kontak ini. Dan saya senangnya sama Coach Shin itu, kalau ada apa-apa saya WA langsung, saya tanya gitu, karena saya nggak mau menjadi bagian yang apa istilahnya terjebak dari isu-isu yang justru memecah kita, ya. Dan ini yang kita jaga, apalagi kita sedang membangun sesuatu yang baik. Oke, berarti saya konfirmasi lagi nih ya, berarti benar apakah coach memang secara kontrak itu berakhir Juni, namun akhirnya diperpanjang lagi seperti itu? Isunya bukan diperpanjang lagi, bahwa saya waktu itu coach menerima. Ya kalau coach itu sendiri misalnya ingin meninggalkan Indonesia, kan sebenarnya waktu bulan Desember Coach Sintayong bisa pergi. Oke. Ya meninggalkan AFC Senior, meninggalkan AFC U23 dan kualifikasi Piala Dunia. Justru saya dengan coach bersepakat, ayo kita jaga. Gitu. Dan biar coach juga kan gini, coach juga belum pernah bersama-sama saya selama coach ini memimpin tim nasional, ya karena waktu itu kan beberapa kejadian U20 kita gagal, kan kita nggak pernah duduk. Nah, tapi benar-benar sekarang ini yang AFC senior U23 kualifikasi, nah ini baru sama-sama, makanya saya ingin kita mensukseskan secara sama-sama gitu. Dan saya menjabat di PSSI sampai 2027, saya pasti ingin menyelesaikan tugas saya dengan baik, dengan target-target yang kita bisa mimpikan apa sama-sama gitu. Ya. Mimpinya apa? Ya tadi kalau mau ya sebesar-besarnya. Saya rasa Coach Sintayong juga mau kualifikasi Piala Dunia, mau. Ya, tapi kan proses kualifikasinya harus dipersiapkan dengan baik dan kita bisa nggak timnya benar-benar komplit. Itu yang kita nggak tahu. Itu yang saya kemarin contoh ketika lawan Brunei. Midfielder kita cedera, Marcelino dan Ivar. Ya, untung ada yang lain. Coba kalau semuanya cedera. Jadi itu yang saya bilang, talent pool kita tipis. Nah ini yang saya mau, kita mempertebal talent pool kita, opsi pemain gitu. Oke, berarti untuk memastikan lagi sampai tahun 2027 ya, setidaknya kita akan masih terus melihat ya sama-sama, kita sama-sama Pak Erik dan coach akan terus bergandengan dalam membangun ya, kalau perlu lebih lagi ya. Ya kan? Ya. Kalau hasil 2026 juara dunia, masuk Piala Dunia, masa sampai 2027 gitu. Oke. Ya kan, itu yang saya mau, jangan dilihat dari Coach Sintayong sama Ketua Umum Erick Thohir maunya ini. Ya memang itu bagian dari kita profesional. Coach Sintayong pun dihargain karena itu, saya pun dihargain karena itu. Gitu. Dan kita sangat transparan dan terbuka. Ya, kita nggak pernah mau nutupin sesuatu ke publik. Ya, karena saya dididik sebagai pemimpin yang transparan. Oke, dengan kerjasama ini saya juga pengen tahu nih pendapat dari Pak Erik sendiri terkait coach. Bagaimana melihat kinerja dari coach sendiri selama beberapa tahun terakhir ini? Saya positif, senang. negatifnya? Saya senang. Cuman nanti saya bicara sama coach juga. Saya ada beberapa permintaan, misalnya nanti ya kita sama-sama duduk dengan beberapa pelatih, ya baik pelatih muda, pelatih klub untuk samain visi. Ya karena saya tahu pelatih-pelatih klub juga ini banyak dari negara lain, mungkin visinya beda lagi.
Nah ini yang kita harus sama-sama bangun kepercayaan itu. Kepercayaan saya dengan klub, percaya coach. Nah yang lainnya sendiri ya mungkin ya kita juga harus bangun tadi akses daripada keterbukaan kita ke banyak pihak ya. Apa program kita, ini contoh misalnya, saya besok sudah rapat dengan tim untuk buat kalender tim nasional sampai 2027. Ya, kapan FIFA Match Day? Ada nggak turnamen apa gitu? Nah ini kan selama ini kita hanya lihat per 6 bulan per setahun, padahal kan sebenarnya kalender FIFA sudah sampai 2027. Nah ini yang kita harus siapkan. Nah besok saya hari Sabtu rapat. Oke, berarti kita tunggu ya bagaimana hasil rapatnya nanti. Oke, jadi sudah jelas ya terkait rumor itu, sudah diklarifikasi. Nah, kita bergeser lagi ngomongin pemain lagi deh nih. Kita adanya fenomena pemain naturalisasi dan local pride. Loh, enggak, kita mau ngomongin tentang bibit-bibit yang akan mewujudkan mimpi bukan kita ya. ya. Bukan dong. Ada fenomena itu soalnya, naturalisasi versus local pride. Gimana tuh Pak Erik pendapatnya? Saya nggak mau dikotomi itu. Saya juga pernah diserang ketika saya bicara naturalisasi. Waktu itu saya ingat sekali, saya baru menjabat 1-2 bulan. Waktu itu saya bicara proses naturalisasi itu tidak bisa berbasis kepentingan klub. Yaitu harus berbasis kepentingan tim nasional. Nah, artinya apa? PSSI memetakan mana pemain-pemain yang potensi. Baik di Liga Indonesia atau di luar negeri yang bisa menjadi tim nasional. Itu kan? Nah, sehingga apa? Antara pemain naturalisasi dan pemain lokal ini memang merupakan blueprint besar, bukan dadakan. Gitu. Karena pemain pun tua juga nanti gitu. Nah, ini kan kita harus persiapkan di sendi-sendi yang kita bolong. Nah, itu yang dulu kalau berdasarkan kepentingan klub, akhirnya kita punya 40 pemain naturalisasi yang belum tentu memperkuat tim nasional. Itu kan? Dan saya prefer, kan boleh dong prefer. Kalau boleh memilih pemain tim nasional yang ada turunan Indonesia. Nah karena pasti merah putihnya juga dia cukup baik gitu. Dan saya tidak menutup pemain-pemain naturalisasi sebelumnya yang sudah bawa merah putih. Christian Gonzalez juga masih bagus sampai sekarang. Saya undang datang, istrinya datang, ya kan dia juga ikon sepak bola. Nah, tetapi kita coba semua sama-sama membangun ini supaya hasilnya ada. Ya, jadi saya nggak mau kejebak juga. Saya juga nggak mau kejebak misalnya pelatih lokal, pelatih asing. Buat saya sama kok. Semua asal punya target, achieve the target, buat merah putih semua kita sama aja kita lihat gitu. Yang penting punya visi dan misi yang sama ya buat bangsa ini. Pandangan yang pertanyaan yang sama nih buat coach juga, pandangannya terkait fenomena pemain naturalisasi versus local pride. 우리 회장님이 얘기했듯이 저는 기아 선수든 아니든 저는 전혀 문제가 안 된다. 그리고 지금은 글로벌 시대고 또 인도네시아는 아주 한국보다도 훨씬 유용하게 쓸 수 있는 자원들이 많다. 왜냐하면 네덜란드랑 뭐 되게 피가 많이 섞여 있는, 그리고 어느 나라든 국위 선양을 하기 위해서는 더 좋은 인재를 발굴해야 된다는 게 내 생각이고 우리 협회장님 생각이고 하니까 색안 끼고 보시 마시고 좀 더 우리 인도네시아를 더 국위 선양할 수 있는 부분에 어떤 부분에 대해서 좀 더 많은 힘을 줬으면 좋겠다. 그 부분이 우리 인도네시아 축구 발전이 훨씬 더 도움이 될 것이고 네덜란드가 피가 섞여 있더라도 우리 인도네시아 피가 같이 흐르기 때문에 그런 부분에 훨씬 더 많은 지지를 해주시고 응원해 주시면 우리 인도네시아 축구도 훨씬 더 발전할 것이다. 저는 그렇게 믿고 있습니다. Memang sama ya seperti Pak Erik bicara ya. Maksudnya mau itu pemain naturalisasi atau pemain lokal sama saja. Apalagi zaman sekarang kan zaman global. Jadi ya apalagi Indonesia kan banyak sekali pemain-pemain di luar negeri. Mungkin lebih baik daripada Korea. Jadi mau dia sekarang warga negara Indonesia tetap ada darah Indonesia gitu. Jadi yang penting Kosen dan Pak Erik pikirannya sama. Maksudnya
kita mau tingkatkan sepak bola Indonesia lebih baik. Itu yang pikirannya sama. Jadi tolong masyarakat jangan berkacamata warna. Jadi kita hanya memikirkan bagaimana mengembangkan sepak bola Indonesia saja. Jadi tolong dan mohon kepada masyarakat Indonesia agar tetap beri dukungan kepada pemain-pemain naturalisasi juga, karena mereka pun ya orang Indonesia dan pemain Indonesia, agar bisa berkembang sama-sama dengan sepak bola Indonesia. Baik, kalau begitu, yang pasti kita akan tunggu nih ya prestasi-prestasi berikutnya nih ya, Pak dong. Erik ya, dan juga Coach. SCTV dukung sama Indosiar. Oke, untuk Interview ini membanggakan prime time Indonesia. juga dong? Oh iya. Ini. Untuk sama-sama kita bisa membanggakan ya timnas ini di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Terima kasih. Erik, Kamsahamnida Coach. Dan demikian Kamsahamnida, perbincangan terima kasih kita hari ini. Sampai jumpa.